Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Muhammadun musabihil wal ikram, ya wal jalila wal ikram, wa tahirin wal mujahidina, amma ba'du. Ibadullah, bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala limpahan karunia, rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah zahir batin dunia dan akhirat. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita, Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan dengan membacakan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan saya Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi, Sumatera Barat. Tentunya dalam makom Majelis Zikir Ma'rifatullah Indonesia, dalam naungan Yayasan Islam Hidayatul Mubarakah Indonesia, dalam syiar YouTube Buya Pasaman Timur, yang insya Allah akan selalu berbagi kepada sesama demi meningkatnya iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah dimanapun berada, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Kalau kita berbicara tentang keberuntungan, afqala fil mu'minin, di mana letak keberuntungan orang yang berilmu itu? Di mana letak keberuntungan dan keberhasilan setingkat daripada orang yang tidak berilmu? Dan pencapaian-pencapaian makom ilmu itu harus tahu kiat-kiat dalam pencapaian ilmu sesuai dengan tajali-tajali dalam ilmu tersebut. Sebelum kita memasuki pemahaman sebuah tauhid, baik itu syariat, baik itu hakikat, baik itu tarekat, baik itu ma'rifat, tasawuf, tarekat dan tauhid, yang paling penting kita harus tahu berbagai macam bahasa makna. Karena apapun pencarian kita, makom pencarian ilmu itu ketergantungan kepada jabariyah dari hijahiyah. Sejauh mana dan seluas mana kita bisa mengisi atau memahami makna. Makna ini adalah hikmah, ya, tentunya didapati oleh keridhaan Allah kepada seseorang. Dasar keridhaan Allah ini niat. Kalau niat dia benar, rahasia alat untuk pencari kaji itu pasti Allah buka. Tapi kalau niat kita ingin mengandalkan dan melebihkan diri kita dari orang lain,
ingin tampil terkenal, ingin merasa lebih dari orang lain, itu sudah pasti tidak akan bisa, karena itu bukan salah satu niat yang diridhoi Allah. Kita sekarang mengambil makna-makna. Apa yang dikatakan makna? Yang dikatakan makna adalah kalam yang lahir di dalam ayat. Kalau ayat itu bukan kalam. Nah ya, contoh syahadat 24 kalam. Ya, berarti dihitung nanti jumlah hurufnya. Ini akan membuat suatu kekeliruan. Bismillah dalam 19 kalam. Nah, jangan lagi nanti salah menghitungnya. Nah, Al-Fatihah dalam 7 ayat. Nah, jangan salah menghitungnya. Karena apabila kita tidak paham akan makna, semua akan berantakan. Pemahaman semua akan berantakan. Dijamin. Apabila ayat itu tidak lebur kepada kauli atau makna, maka ayat ini dia akan hadir di mana tempat hak dan batil, di mana saat dia menggoncang akal kita, mengartikan sesuatu ayat yang susah diterjemahkan, berarti dia goncang akal kita. Bukan ayatnya yang salah, tapi kodratnya yang tidak berlaku untuk akal. Maka kita harus mengerti tentang makna dalam hijaiyah, dalam memahami hakikat yang dimaksud oleh ayat. Allah memiliki bahasa di dalam ayat namanya qauli, disebut dengan kalam. Dalil, kalau hadis, sabda, firman itu beda dengan dalil. Dalil itu sudah termasuk kalam. Bidahlihi marifatul haq fil ilmi. Hanya dalil kulah kebenaran dari sebuah ilmu. Dalil inilah yang menuangkan jabariyah dari hijaiyah, baik itu Saud Matsani ayat-ayat yang berderajat maupun hijaiyah huruf-huruf yang berkodrat. Jadi untuk itu para jemaah hadirin sekalian, kita menghindari prasangka dan dugaan dan kira-kira praduga di dalam mencari kebenaran. Kalau praduga kita sudah ada di dalam suatu ilmu, ini akan menyalahkan dan menyesatkan. Tapi kalau kita sudah bersandar kepada hakikat yang disebut tersirat, maka berhaklah ma'rifat itu menjalankan tersirat. Ini ma'rifatnya kembali kepada kepatuhan kita kepada orang yang mengajar. Belum tentu kebenaran itu ada di dalam tersirat. Tersirat saja kita tidak tahu, tapi kita disuruh mengkadimkan ma'rifat. Ini sesat. Ini suatu kesalahan. Nah, kita percontohkan seperti sholat. Sholat itu undang-undang apa syariatnya? Dari mana dapatnya ketentuan gerak dalam syariat? Dari mana dapatnya? Kalau kita tidak tahu usul dan asalnya, ini akan membuat suatu kekeliruan. Mulai dari kauni, Allah bicara dengan hatinya sendiri, dengan keinginannya menjadi Tuhan, terus dia jadikan sesuatu, dia berbicara dengan sesuatu itu dinamakan dengan qudsi. Pembicaraan qudsi ini disebut dengan kudus. Kudus ini adalah wahyu. Wahyu ini adalah Al-Quran. Setelah wahyu ini disampaikan kepada Muhammad Al-Quran, maka Muhammad menerima dengan syafaat. Syafaat pecah jadi 4.
Apa yang dikatakan wahyu jadi syafaat jadi rukun dan rakaat solat. 4. Fikli, kauli, kolbi, korili. Nah sekarang kita lihat dari sisi kauli. Kauli atau hauli, kauli itu disebut dengan makna. Ya, dikatakan dalam istilah tasawuf itu makna. Kalau makna berarti apa yang disampaikan oleh ayat itu kalau dia ada di dalam kauli berarti kita harus membaca makna. Contoh apa? Di dalam sholat fardu ada salawat. Nah ini dari fikih saja ini sudah bertentangan. Dalam sholat fardu ada ayat salawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu hadis sunnah. Tapi di dalam tahiyat awal ada kalimat itu hidup. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad di tahiyat awal. Apakah sama makna sunnah dengan makna fardu? Kalau makna sunnah dia ada dalam ayat. Karena ini kalimat yang sama, dia ada di dalam masa kauli, di dalam kalimat berkodrat kauli. Allahu, aku Allah, sayyidina sesungguhnya, maujudun Muhammad. Nah ini melahirkan makna syahadah yang langsung. Nah ini namanya kauli. Salu ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ini juga kauli. Ibrahim, rahim, diri, batin. Kenapa? Karena pada tumbadil dia melahirkan makna yang berbeda. Duduk akhir. Dan semua yang kita baca adalah wahyu yang harus kita saksikan. Inilah salat. Baik fikri perbuatan, wahyu tubuh, wahyu diri. Mana tubuh yang berkodrat wahyu, mana diri yang berkodrat wahyu, mana leburnya tubuh, mana berdirinya diri. Ini proses fikri. Dan kauli, sudahkah kita melihat apa yang kita ucapkan? Qalbi, di manakah alam berdiri dalam sholat? Dan khariri, ketetapan mana yang disembah dan mana yang menyembah. Ini adalah wahyu kebenaran tertinggi di dalam bertauhid kepada Allah. Kalau ini tidak selesai, kalau ini tidak sempurna, maka dikatakan sholat itu bukan jatuh ke ibadah, tapi hanya jatuh ke amaliyah. Dan inilah dasarnya umat Muhammad banyak merugi. Yang dikatakan Allah, wal asri innal insana lafi khusrin. Ingat, waktu berjalan kerugian tetap berjalan. Akhirnya apa? Tidak tercapai apa yang diinginkan oleh salat. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Nah ini di Al-Baqarah ayat 3. Tidak tercapai nikmat besar. Apa nikmat besar? Mukasyafatullah, mengadakan pertemuan dalam pensaksian kepada Allah. Karena kita tidak bisa mengambil khauli di setiap ayat. Apalagi ada istilah dalam tasawuf dan tauhid yang sangat pendek. A, I, U. Ini akan membuat rancunya. Apa dalil kalau A kasroh di atas U menjadi domah, di atas U menjadi U, di atas alif menjadi U? Apa kodrat hamzah kasrah alif
baris di atas A, di bawah I, apalagi kaitan kodrat ha, hi, hu, ih, ah, ini juga harus dikuasai sebelum kita menetapkan suatu perkara atau khariri di dalam suatu pandangan. Harus memiliki pemahaman jalan-jalan Allah, dan itu adalah jalan-jalan makna tersirat yang dituangkan di dalam dalilnya, yang disembunyikan di dalam ayatnya. Ini harus kita kuasai. Jamaah para hadirin kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Wajib kita bisa belajar tentang ilmu wahyu. Makanya kalau sekarang kita lihat pemahaman sebagian orang tidak tahu wujud makom yang dibahas, tetapi dia sudah mengeluarkan kajian kodrat. Harusnya membahas kalam Allah dalam sholat, kodratnya apa? Kalam Allah dalam zikir, kodratnya apa? Kalam Allah dalam Al-Quran, kodratnya apa? Kalam Allah dalam ma'rifat, dalam batin, dalam zat, dalam sir, dalam wujud. Kodrat Allah harus tahu makomnya dulu, karena itu berbeda arasnya di tempat yang berbeda. Ini juga harus diperjelas sebelum membuka atau menguraikan sebuah pemahaman atau sebuah kajian. Sering kita dengar dijadikan kajian ini hanya untuk mengunggulkan dirimu dengan menghinakan orang lain. Tuhan mana yang kamu kaji kalau berdampak kepada kehinaan seseorang? Dan kalau melebihkan dirimu melebihi orang lain, Tuhan mana yang tinggi kamu maksud? Derajatmu saja sudah salah. Ini juga harus diperjelas. Makanya sebelum kita memiliki pemahaman, kaji pemahaman atau hikmah dari Allah dulu. Kaji kebenaran al-hikmahnya Allah. Makanya Allah kunci di Al-Baqarah ayat 269. Tidak akan bisa seseorang mendapatkan hikmah atau pemahaman dari apa yang Allah berikan, baik di Al-Quran sunnahnya, melainkan orang yang dikehendaki. Makanya para hadirin jamaah, kita harus kembali kepada kebenaran, puncak kebenaran. Puncak kebenaran apa? Mengerti hikmah, mengerti paham, mengerti makna. Ini yang lebih utama dari segalanya, sehingga tak lepas kita dari takbur, sombong, ya. Karena orang yang takbur, orang yang melihat kekuasaannya di jalan Allah, orang yang sombong, dia melihat ada dirinya di jalan Allah. Nah, ini dikatakan laisa kamislihi min syai'un, tidak ada yang setara dengannya. Maka belajarlah kita memahami kiat-kiat tauhid. Kiat-kiat tauhid yang harus terlebih awal dipahami. Jangan tunduk kepada sebuah pemahaman sebelum yang memahami siapa, yang dipahami apa secara hakikat terlebih awal.
yang membuat kita merasa miris di dalam hati melihat tunduknya umat kepada amalan. Ini tunduknya umat kepada amalan sehingga dia lebih membesarkan amalan daripada yang mengamalkan. Apalagi kebenaran Al-Quran pada saat-saat sekarang sudah tidak dikuasai umat lagi. Kenapa? Karena sudah lari ke kitab-kitab sunnah, sehingga kitabullah ini menjadi saksi bisu. Tidak bisa lagi mencari diri dalam diri. Yang berpulang bukan kitab tetapi diri yang berkodrat kitab. Yang dinuzul adalah Al-Quran 17 Ramadan. Yang dinuzul itu Al-Quran, bukan kitab-kitab sunnah. Adakah kitab sunnah yang dinuzul pada bulan Ramadan? Maka kita harus bisa membedakan ranting dahan dengan pohon. Memang satu kelengkapan, tetapi bukan satu penentu. Jamaah yang dirahmati Allah rahimakumullah, mari kita istighfar untuk kembali man arafa nafsahu wa qad araha rabbahu, mencari diri keakuan Allah untuk mendapat ketuhanan Allah. Diingat Allah terbayang Tuhan, disebut Allah terbayang Tuhan, disebut Muhammad maujud Allah, disebut Adam kodratnya Muhammad. Inilah kebenaran. Mudah-mudahan dengan kita meningkatkan iman tauhid kita tingkatkan iman tauhid kita untuk mencapai martabat dan derajat kepada Allah. Dengan itu maka terijabahlah apa yang kita laksanakan sesuai dengan amanahnya Allah. Mudah-mudahan bisa dipahami dan berhati-hati di dalam mengambil keputusan, baik dalam makom makrifat, syariat atau hakikat. Karena kelandasan kebenaran ada di dalam makna. Apabila engkau belum mampu menjabarkan hakikat kepada kabirnya Tuhan, maka berhati-hati dan menarik suatu kesimpulan. Ingat, keselamatan umat diutamakan, karena tujuan diberikan seseorang itu kelebihan setingkat dan selangkah dari yang lain untuk menyelamatkan umat. Untuk menyelamatkan umat, bukan untuk membesar-besarkan diri di jalan Allah, tapi membesarkan Allah di jalan diri, insya Allah. Baik para hadirin dan kaum muslimin dan muslimat, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua, insya Allah. Bagi yang ingin memperdalam ilmu hakikat kepada Allah, bagaimana menjalankan tajalli kepada Allah, bagaimana menjadikan Allah itu adalah wujud Tuhan dalam diri, mudah-mudahan silakan mencari nomor telepon yang ada di layar deskripsi atau YouTube Buya Pasaman Timur. Silakan bergabung dalam grup belajar seminggu sekali live. Insya Allah mudah-mudahan dengan berbagi ini semua kita terbantu dan terangkat derajatnya. Barakallahu ya Karim ya Rahman ya Rahim. Akhirul kalam wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.